sing glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burdens down. Salam. Nama saya Pemuri dan Sejati. Hari ini kita akan membahas doktrin perbedaan pemuri dan GKDI yang menggunakan sistem multilevel dan pemuridan biasa. Pada video di atas adalah gereja Cape Mekin yang ada di Manila di Gereja Metro Manila International Christian Church. Dulu Cape Mekin adalah pemimpin dunia GKDI atau ICOC. Musiknya dan liturginya GKDI, dulu seperti itu lalu namanya adalah JKPN, yang artinya Jemaat Kristus Penginjilan Nusantara. Waktu itu ibadah mission tim pertama, di CD Hotel lantai 5, lalu pindah ke lantai 12. Pada video saya yang pertama di channel ini, saya berkata, jika mau belajar menggembalakan, belajarlah dari gereja multilevel seperti GKDI atau ICOC, DNA Disciple, dan lain-lain. Gereja dengan sistem multilevel telah berhasil membuat semua jemaatnya terlibat dalam pengajaran pemuridan, penggembalaan dan pelayanan. Cara ini tidak ada di gereja reform ataupun gereja karismatik. Cara ini hanya ada di Gereja Saksi Yehova, GKDI, DNA Disciple, dan lain-lain. Gereja tersebut mengajarkan agar semua jemaatnya bisa mengajar Alkitab dan menginjil. Tetapi ingat GKDI, bukan Saksi Yehova. GKDI itu percaya Yesus adalah Tuhan. Gereja multilevel adalah gereja dengan sistem pengembalan dan penginjilan dengan menggunakan sistem berjenjang, seperti multilevel marketing. Seperti gambar ini. Setiap orang digembalakan oleh satu orang. Bagaimana kelemahan dan kelebihan sistem gereja multilevel dengan gereja biasa? Berikut adalah tabel hasil penelitian saya. 1. Cara melihat customer. MLM. Uang dan uang. Kelebihan gereja multilevel keselamatan dan keselamatan. Kelemahannya bergantung pada diri sendiri. Kelebihan gereja biasa. Saudara seiman dan saudara seiman. Kelemahan gereja biasa. Masa bodoh, hanya orang tertentu yang melihat orang sebagai alat untuk menginjil. 2. Rekrutmen. MLM. Punya daftar nama. Kalaupun kurang daftar nama, mereka akan cari daftar nama dari orang yang terakhir di presentasi, jadi sangat terstruktur. Kelebihan gereja multilevel. Punya daftar nama orang yang akan diinjili. Kalaupun kurang daftar nama, mereka akan cari daftar nama dari orang yang terakhir diinjili, jadi sangat terstruktur. Kelemahannya. Jika berhasil cenderung sombong karena itu hasil usahanya. Ini seperti keselamatan karena usaha. Kata-kata yang sering dipakai mereka, saya sudah berbuah, ini buah saya. Pada video saya yang sebelumnya, saya mengajar tentang sulap bahwa manusia dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya jika berhasil menobatkan jiwa baru, itu karena Allah sudah memilih manusia sebelum dunia dijadikan. Jadi arti kata berbuah yang dipahami GKDI, berbeda dengan versi Alkitab. Kelebihannya gereja biasa. Tidak menggebu-gebu, segala sesuatu terjadi karena kasih karunia. Kelemahannya. Tidak punya list calon jiwa baru yang jelas. 3. Follow up. MLM. Tahu mana prioritas utama dan mana yang kedua. Kelebihannya gereja multilevel. Tahu mana prioritas utama dan mana yang prioritas kedua. Kelemahannya. Membuat orang risih. Karena dikejar-kejar, tidak memberi kesempatan orang. Kelebihannya gereja biasa. Orang tidak merasa dikejar-kejar, akibatnya orang percaya. Kelemahannya. Tidak tahu prioritas dan masa bodoh. 4. Persahabatan. MLM. 1. Punya banyak sahabat dan inisiatif mencari sahabat, walaupun hanya karena uang. Akibatnya terdidik untuk ramah, lembut, dan lain-lain. 2. Jika sudah berhasil join, upline dan downline menjadi punya hubungan dekat. Kelebihan gereja multilevel. 1. Punya banyak sahabat dan inisiatif mencari sahabat, khusus di gerejanya sendiri, akibatnya ramah, lembut, dan lain-lain. 2. Sangat jarang ditemukan orang merasa sendiri,
di tengah keramaian. Kelemahannya. 1. Menakutkan, bisa membuat orang stres dan bunuh diri. 2. Jika jemaat salah, bisa dikucilkan satu gereja lalu diserang di khotbah. 3. Pengadilan intern dalam grup, semua orang dihasut pemimpin untuk menyerang satu orang, dan lain-lain. 4. Gosip atau berbicara kelemahan jemaat antar provinsi, yang dilakukan pendeta-pendetanya. Kasus ini berulang kali terjadi di GKDI. Kelebihan gereja biasa. 1. Jika orang di gereja bisa bersahabat, itu karena hasil buah roh. 2. Tidak menakutkan saat terjadi kesalahan. Kelemahannya. Menunggu orang lain yang mau bersahabat dengannya. 5. Tolong-menolong. MLM. Sebatas menguntungkan upline, maka upline akan berjuang untuk menolong. Kelebihannya gereja multi-level. Semua berjuang untuk menolong karena ada level. Kelemahannya. Menolong karena fanatik terhadap gerejanya atau karena dogma gereja, bukan karena buah roh atau karena punya hati seperti Tuhan Yesus. Pernah terjadi, pemimpin sel grup, FGLBTL, tidak mau melayat mantan anak bimbingnya yang meninggal, dengan alasan sudah bukan jemaat. Kelebihan gereja biasa. Menolong karena tulus, cinta Tuhan dan belas kasihan. Kelemahan. Tergantung dari personel. 6. Cara pengajaran. MLM pengajaran dengan sistematis berjenjang dari level 1, 2, sampai ke tingkat tertinggi. Kelebihan gereja multi-level. Pengajaran sistematis bertingkat level 1, 2, sampai ke tingkat tertinggi. Akibatnya semua jemaat terlatih untuk mengajar Alkitab dan mengerti dasar-dasar kekristenan. Kelemahannya 1. Firman yang disampaikan pada level dasar akan berkurang dari pemimpin atau pendeta. 2. Jika salah dalam mengaplikasikan instruksi dari pemimpin atas, maka satu grup bisa salah semua. Kelebihan gereja biasa. Untuk jemaat yang pintar akan mendapat firman dari sumbernya gembala langsung. Kelemahannya. Khotbah biasa. Tergantung kedewasaan jemaat. Jemaat yang tidak dewasa dibiarkan. 7. Doktrinasi. MLM. Mengundang motivator, mengadakan pertemuan sesering mungkin, list kabar baik di-share, bonus, pembagian pin. Kelebihan gereja multi-level. 1. Kerohanian yang dipantau karena banyaknya pertemuan di gereja seperti pembimbingan 1 minggu sekali agar jemaat dilatih mengajar jemaat, pertemuan grup 1 minggu sekali, pertemuan tengah minggu, khotbah dari gembala. Mereka melaksanakan semua itu. Di masa pandemi ini, mereka lakukan itu lewat Zoom. 2. Share kabar baik di grup. Kadang ini kerelaan, kadang ini harus dilakukan jemaat walau dengan terpaksa. Kelemahannya. Ini karantina rohani, jemaat cenderung tidak punya teman di luar. Orang jadi fanatik, di luar gereja ini, tidak masuk surga. Pemimpin gereja lebih didengar daripada orang tuanya di rumah. Tidak menghargai orang lain, selain dari gerejanya sendiri. Kadang jemaat melaksanakan itu dengan terpaksa hanya untuk mengikuti pemimpin, akibatnya jadi munafik. Kelebihan gereja biasa. Mengandalkan Roh Kudus. Untuk kelas pemuridan, tergantung gereja. Kelemahan gereja biasa. Jemaat yang pasif selamanya akan pasif tanpa ada peran serta jemaat, tidak ada jemaat menuatkan jemaat. 8. Ketaatan terhadap pemimpin. MLM. Sebatas penjualan produk. Kelebihan gereja multi-level. Ketaatan dengan penundukan diri dan mudah diarahkan. Kelemahannya. Ketaatan yang buta, fanatik, tidak bisa membedakan benar atau salah, bahkan jika pemimpinnya salah jadi tetap benar. Kelebihan gereja biasa. Ketaatan yang terkontrol karena Yesus. Kelemahannya. Ketaatan yang sekedarnya hanya sebatas di gereja dan pelayanan. 9. Masalah yang ditimbulkan dari leadership. Kelebihan gereja biasa. Belum diisi. Kelemahan gereja biasa. Belum diisi. Kelebihan gereja-gereja multi-level. Belum diisi. Kelemahannya. Pemimpin memanfaatkan leadership untuk kepentingannya. Jika sampai tersesat, satu grup, satu level, bisa keluar semua dari gereja.
Promosi untuk jadi leader ditentukan oleh pemimpin utama, jadi sangat subjektif, atau orang yang berhasil cari muka di hadapan pemimpin. Dan lain-lain karena banyak sekali. Jika dilihat secara garis besar, banyak sekali kelebihan gereja multilevel, tetapi kelemahannya juga banyak, yaitu bisa membuat orang jadi keras dan mabuk agama Kristen. Sekali lagi, video ini tidak dimaksudkan untuk menyerang GKDI secara khusus, tetapi membahas kelemahan dan kelebihan gereja multilevel. Kebetulan gereja yang menggunakan sistem multilevel salah satunya GKDI. Video ini sebagai rujukan untuk mahasiswa yang sedang mengadakan penelitian tentang pemuridan, dan hamba Tuhan yang ingin membuat gerejanya seperti multilevel. Kelebihannya banyak dan kelemahannya juga banyak. Dari video ini para pendengar bisa menilai sendiri tentang sistem tersebut jika dipakai di gereja. Untuk doktrin primer GKDI, apakah Tritunggal atau Oneness, lalu sistematika pengajaran pemuridan yang di dalamnya diajarkan, bedanya seorang murid dan seorang Kristen, syarat-syarat menjadi murid, baptisan, dan lain-lain. Apakah semua itu benar atau tidak? Saya akan membahasnya pada video lanjutannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.